Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabedok, perkenalkan nama saya Muhammad Hidayat Ramadan, mahasiswa kedokteran hewan angkatan 2023. Dan di video kali ini saya akan memaparkan bagaimana cara-cara pemeriksaan fisik pada sistem muskuloskeletal di hewan kecil. Nah, di sini saya punya boneka anjing sebagai hewan peraga untuk pemeriksaan. Nah, sebelum masuk, saya akan menjelaskan dulu mengenai sistem muskuloskeletal sedikit. Nah, di dalam pemeriksaan muskuloskeletal yang kita nilai adalah kondisi normal atau abnormalnya dari bagian tubuh seperti tulang, sendi, otot, dan saraf. Atau bisa kita bilang bagian-bagian tubuh yang digunakan untuk bergerak. Nah, dalam sebuah pemeriksaan ada dua metode dasar yang kita gunakan, yang selalu kita gunakan. Yang pertama yaitu inspeksi, dan kedua palpasi. Nah, di inspeksi sendiri kita akan menilai terlebih dahulu bagaimana kondisi tubuh hewan secara langsung melalui visualisasi mata kita. Nah, apakah terjadi kondisi yang abnormal ataupun kondisi sehat. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan pemeriksaan palpasi, karena tidak semua yang kita lihat itu dapat diindikasikan terjadi sesuatu gangguan. Maka dilakukanlah palpasi, yaitu dengan meraba atau memegang bagian tubuh hewan tersebut, dan juga kita melakukan sedikit perlakuan ataupun pergerakan pada bagian-bagian tubuh hewan tersebut untuk menilai kondisi kesehatannya. Nah, di sini langsung saja. Untuk metode inspeksi yang pertama kita nilai yaitu postur tubuh, di mana postur tubuh tersebut dapat kita nilai apakah dia normal atau mengalami gangguan seperti skoliosis, kifosis, ataupun lordosis. Nah, kondisi-kondisi tersebut dapat kita indikasikan sebagai gangguan pada bentuk dari tulang belakang hewan ataupun kolumna vertebrae hewan. Nah, setelah menilai postur tubuh, kita juga dapat menilai bentuk simetris atau ketidaksimetrisan dari bentuk hewan tersebut. Dan jika terjadi gangguan, maka ini dapat mengindikasikan adanya terjadi tumor, fraktur, dan lain-lain. Kemudian kita juga dapat melihat apakah terjadi deformitas atau kelainan bentuk di bagian tubuh lainnya, mau itu di bagian sendi, bagian ekor, otot, dan lain-lain. Nah, setelah kita melakukan inspeksi, dilanjutkan dengan pemeriksaan palpasi. Palpasi sendiri, pertama kita dapat meraba bagian tubuh mana yang dicurigai mengalami gangguan. Dan ketika kita raba atau pegang, kita akan menilai sebuah rasa sakit. Apakah terdapat rasa sakit atau nyeri yang dirasakan oleh hewannya? Kemudian apakah ada pembengkakan? Kemudian apakah ada rasa panas yang dapat mengindikasikan terjadinya inflamasi? Nah, setelah itu kita dapat juga melakukan perlakuan gerakan sedikit untuk menilai apakah sendi atau tulang dari hewannya ini dapat bergerak secara normal atau terbatas begitu. Kita dapat melakukan gerakan fleksi, ekstensi, kemudian rotasi juga pada sendi engsel. Nah, setelah pemeriksaan telah dilakukan sepenuhnya, kita dapat melakukan evaluasi kembali dengan membiarkan hewannya bergerak sendiri. Nah, dalam evaluasi ini kita bisa lihat apakah hewan tersebut bergerak secara normal atau dapat terjadi gangguan lain seperti pincang, ataupun spasme, ataupun tremor, dan lain-lain. Nah, mungkin itu evaluasinya. Terakhir yaitu melakukan pencatatan atau recording. Nah, pencatatan atau recording itu dapat kita tuliskan di dalam rekam medik yang bentuknya seperti ini. Dan di sini kita dapat menilai kondisi-kondisi tersebut untuk membuat sebuah diagnosa. Nah, kemudian apabila dugaan kita itu masih meragukan, hasil dari pemeriksaan fisiknya itu masih kurang, kita dapat melakukan pemeriksaan lanjutan seperti CT scan maupun radiografi lainnya atau USG.
Nah, mungkin itu saja bentuk-bentuk pemeriksaan fisik dari muskuloskeletal hewan kecil. Adapun kekurangan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Mungkin sekian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.